Merinding seringkali dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Kondisi merinding umumnya terjadi ketika tubuh sedang merasa kedinginan, ketakutan, atau baru saja mendengarkan cerita seram. Lantas, apa sebenarnya penyebab merinding ini? Dan bagaimana kondisinya bisa muncul di waktu-waktu tertentu? Hai, selamat datang di Teman Sains. Apakah kalian pernah merasakan tiba-tiba saja bulu di bagian tubuh kalian berdiri atau merinding? Merinding seringkali dikaitkan dengan hal mistis, padahal penyebabnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam istilah medis, merinding sering dikenal dengan sebutan piloerection, cutis anserina, atau horripilation. Sebenarnya, merinding adalah sebuah kondisi menegangnya otot-otot kecil yang ada di kulit. Kemudian, hal itu menyebabkan folikel rambut kita menjadi naik dan membuat rambut berdiri. Selain itu, ketika merinding, pori-pori kita juga akan terlihat lebih nampak dan menonjol. Dalam menghadapi situasi tertentu, memang masing-masing orang akan memberikan respon yang berbeda. Nah, berkedip atau merinding ini bisa dikatakan merupakan reaksi yang diberikan oleh tubuh secara otomatis atau refleks. Faktor pemicunya bisa dari banyak hal. Umumnya, orang akan merinding karena merasa kedinginan, takut, merasa terancam, atau bahkan mengalami kejadian yang emosional, seperti mendengarkan lagu atau bersentuhan dengan orang lain. Dan berikut ini beberapa penyebab serta penjelasan mengapa kita bisa merinding di waktu-waktu tertentu. Yang pertama, kedinginan. Kalau kalian pernah berada di tempat yang dingin, biasanya akan lebih mudah merinding. Hal itu karena saat kedinginan, otak akan mengirimkan sinyal pada tubuh untuk segera menghangatkan diri. Dan ternyata saat kita merinding, udara hangat yang di sekitar kulit bisa terperangkap dan memberikan kehangatan lebih pada tubuh. Jika tubuh sudah kembali kehangatannya, maka biasanya merinding akan hilang dengan sendirinya. Karena itulah, merinding yang disebabkan oleh kedinginan tidak perlu dikhawatirkan. Namun, jika kedinginan membuatmu mengantuk, susah bergerak, dan sulit berbicara, tandanya kamu harus berhati-hati, sebab hal itu bisa menandakan kalian terkena hipotermia. Yang kedua, bentuk emosi. Merinding juga bisa disebabkan oleh emosi yang kita rasakan. Namun respon tiap orang tentunya akan berbeda-beda. Tiap orang bisa saja merasakan merinding ketika merasa senang, kagum, takut, sedih, dan ngeri. Intinya, jenis emosi yang kuatlah yang biasanya bisa menyebabkan merinding. Misalnya, saat kita menonton pertunjukan musik, biasanya kita akan merinding akibat rasa senang dan juga kagum. Yang ketiga, penyumbatan folikel rambut. Kalian pasti pernah mendengar tentang keratin. Ia merupakan zat yang berguna untuk menjaga tubuh dari infeksi. Sayangnya, kelebihan keratin ini bisa menyebabkan sebuah kondisi yang dikenal dengan nama keratosis polaris. Kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya penyumbatan folikel pada kulit. Meski begitu, keratosis polaris bukanlah hal yang membahayakan dan akan sembuh dengan sendirinya. Yang keempat, disebabkan oleh kejang. Kejang bisa menjadi salah satu penyebab merinding. Biasanya ini sering dialami oleh penderita epilepsi, di mana penderita penyakit satu ini sering mengalami kejang disertai dengan merinding yang berasal dari otak yang mengatur emosi. Dari beberapa penyebab mengapa seseorang merinding tadi, sayangnya masyarakat kita masih mengaitkan merinding dengan hal-hal mistis. Misalnya saja, jika tiba-tiba merasa merinding berarti ada kehadiran makhluk lain yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Padahal ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding. Seperti dikatakan sebelumnya, perubahan suhu menjadi salah satu penyebab umum kenapa kita bisa merinding. Coba perhatikan jika udara di sekitar kalian menjadi lebih dingin atau ketika kalian terkena angin dingin secara tiba-tiba. Pada saat inilah refleks merinding terjadi sebagai bentuk reaksi tubuh. Namun jika merinding terjadi terus-menerus, ketahui penyebabnya dengan melakukan pemeriksaan ke dokter. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.